Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Dia membuat saya bangga lah sebagai masyarakat Indonesia dan juga kebetulan sebagai anggota DPR. Dan jadi itu yang harus kita maknai gitu. Dari RCTI om. Udah lama loh. Iya jam 9-an ada. Ya apa sih ini delay? Iya delay makanya. Jam 3 Om sawah. Rano izin boleh langsung ngambil untuk Ayo ya. Siap. Baru nyampe ini sama keluarga gitu om. Oke. Pak dulu bentar Pak. Oke, Ya, rolling. roll action. Oke, insya Allah hari ini saya ya sebetul keluarga kecil aja. Kita ada 9 orang. Insya Allah kita mau umroh. Mungkin sampai tanggal 24 Mei ini. Gitu. 12 hari dengan perjalanan. Oh, Pak, om Rano ini sama siapa aja untuk umroh? Saya sama istri, sama Mbak Dewi, sama anak-anak. Bisa dilihat itu? Mana nih? Ini Ibu masih di ini. Ini cucu sama cucu nih. Ini dia, ini anakku yang perempuan. Ini Raka anakku yang laki. Nah itu anaknya itu di Nada. Kemudian itu mantu. Gitu. Ini Mbak Dewi di mana? Masih di mobil itu. Om bisa diajak ngobrol bentar nih yang cucu ini pertama kali berarti Nah umroh kalau ini. cucu yang pertama kali ini nih. Ini salah satu kenapa saya mau umroh ya. Dia minta nih, Pak mau minum air zam-zam aja. Wah kaget saya kan. Dari mana dia dapat ini? Kemudian kalau yang satu lagi si Ara juga ini baru pertama kali mereka umroh nih. Dong Pak mau lihat Ka'bah dong. Wah alhamdulillah Saudi sudah membuka ya artinya umroh sudah diterima. Walaupun tetap kita dengan protokol kesehatan minimal masker gitu. Om Rano berarti Ya. ini selama pandemi kemarin ini berarti pertama Wah kali ini setelah saya terakhir 2019 sebelum pandemi. Mhm. Jadi kalau kita hitung sekarang 2022 berarti udah 3 tahun yang lalu saya nggak umroh. Nah insya Allah dulu niatnya kan sebetulnya tiap tahun umroh gitu loh. Cuman karena pandemi ya hampir 3 tahun lah kita nggak ada umroh. Oke. Om kalau bicara umroh ini yang di sebenarnya kalau untuk terakhir kan 2019 Ya. Sempat kepikiran akan umroh dan mungkin tahun ini akhirnya terlaksana tahun ini sendiri Ya. Om. Emang ngira nggak bakal bawa cucu juga gitu keluarga? Enggak, gitu? saya jujur sebetulnya nggak kepikiran bawa cucu. Ini sebetulnya niat umroh ini malah awalnya dari cucu. Kayak cucu saya si Nada itu dia bilang mau minum air zam-zam kan. Waduh saya kaget juga. Ya Mbak Dewi, Gus Mbak Dewi dia ngabarin nih. Ini Mbak Dewi, ini istriku. Kemudian kalau si Ara dia mau lihat Ka'bah katanya kan, ya udah. Kemudian ya alhamdulillah Saudi membuka, kita cari informasi apakah udah boleh berkunjung. Ternyata udah boleh, alhamdulillah ya kita. Tadinya mau Ramadan. Cuman Ramadan subhanallah 10 hari terakhir udah nggak bisa dapat, ya artinya nggak dapat tiket, nggak dapat seat lah. Karena hari terakhir informasinya sampai 110.000 jamaah Indonesia. Udah akhirnya kita dapat setelah hari raya, nggak apa-apa dah, minimal sebelum haji kita udah berkunjung itu aja. Oke, Om bicarakan ini setelah akhirnya pandemi sudah dibuka membludak juga, mungkin harga juga berpengaruh ini Om Rano, gimana ini? Pasti konsekuensinya kita harus paham. Ya misalnya kita bicara penerbangan, pesawat bukan hanya Garuda, hampir semua dunia mengurangi. Kalau kita dulu saya dengar ada hampir 400 pesawat, sekarang tinggal dulu 800, sekarang tinggal 400. Nah itulah konsekuensinya, berkunjung tinggi tapi jumlah seat yang nggak ini. Artinya ya itu salah satu realita. Begitu juga penerbangan yang lain. Jadi ya artinya harus bergantian lah. Tapi artinya kalau umroh itu insya Allah kapan saja bisa. Tapi yang saya bahagia bahwa Saudi sudah bisa melakukan ibadah haji. Minimal mengurangi nih, karena haji di Indonesia ini nunggunya itu udah ada 10 tahun tuh. Nah, jadi makanya diprioritaskan yang usia di bawah 65 tahun. Ya udah dah kita ya alhamdulillah kalau haji saya udah 3 kali. Jadi mungkin prioritaskan yang belum haji lah. Jadi kita harus mengatur sendiri. Kita harus bijak lah gitu. Baru gimana nih bisa akhirnya bisa umroh lagi? Ini bareng pertama bareng cucu juga gitu. Ke situ aja gimana? Sini tadi. Oke, sana gitu. silo. Ya udah sini. Gimana? Pasti senang sekali begitu
kita tahu bisa dibuka lagi umroh, langsung kita bawa anak, cucu, mantu semuanya seneng. Sorry. Udah keinginannya udah lama pengen umroh lagi. Udah mulai Ya, kepikiran apa nih kalau Kamu andai di kata jalan umroh ya? sendiri Ya, selain di jalan aja. kita Kasihan memperdalam ya agama juga ya Mbak. Mungkin apa yang dikangen mungkin 2 tahun kan udah nggak pernah ke Makkah Nggak gitu. tahu itu magnetnya luar biasa, bener-bener rasanya kangen, udah lama banget pengen kesana, udah bener-bener ya Nggak ada ketinggalan. sampai si Mas Amir bilang kita harus umroh udah pengen banget. Selain mungkin apa ya bicara ke sana akan mulai beli apa juga nih Mbak yang dikangenin di Arab Saudi nih mungkin di Mekah gitu. Yang dikangenin ya itu Masjidil Haram aja. Oh Masjidil Haram. Itu aja. Udah pengen banget, udah kangen banget sholat di sana, ibadah di sana gitu. Mungkin doa yang terkhusus untuk ke sana sendiri apa? Doanya ya paling minta dikasih kesehatan, kalau mau minta keberkahan, selalu dalam lindungannya itu aja. Anak mantu, suami semua sehat. Oke, Om Rano, Ya. bicara umroh ini sendiri ya Om, mungkin akan apa ya berlibur kemana lagi nih setelah umroh ini? Iya, Udah sebetulnya mulai dari bisa. setiap perjalanan tuh pasti punya makna ya. Ya kayak sekarang mungkin makna yang artinya sekarang saya bisa bawa cucu. Dulu saya bawa anak, sekarang bawa cucu. Itu kan artinya punya makna. Walaupun sebetulnya dari 3 cucu nggak semua bisa saya bawa, karena cucu yang terkecil nggak mungkin. Ibunya bilang, aduh Pak jangan dibawa deh, soalnya nggak mungkin bisa ibadah karena baru 2 tahun. Nah jadi ya kayak hal-hal seperti itu yang membuat kita juga menjadi harus maklum kan. Makanya saya bersyukur ya artinya di sisa umur ini masih diberikan kesempatan. Dan setiap perjalanan pasti punya makna, apalagi kalau kita bisa menangkap simpul-simpul makna itu. Nah perjalanan umroh ini kan bukan perjalanan jalan-jalan, perjalanan apa ya, perjalanan ritual lah ya, yang mempunyai harusnya punya makna. Kalau berangkat ke sana tidak punya makna, gagal kita bisa memahami apa yang Allah kasih kepada kita. Itu aja sebetulnya. Doa terkhusus untuk umroh tahun ini sendiri? Saya Dari berdoa Mbak. bangsa ini segera bangkit ya. Kita terhindar dari semua pandemi, selesailah sudah ekonomi bergerak. Karena tidak ada gunanya kita senang sendiri, rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan. Artinya secara general itu ya harapan saya, gitulah. Karena kebetulan kan saya sekarang juga di Komisi 10. Saya juga membantu pemerintah ini membangun bidang ini pariwisata kita udah mulai bergeliat maju. Kemudian ya pendidikan kita sudah mulai anak-anak bisa masuk sekelas. Dulu kan tatap muka semua. Kemudian olahraga kita udah mulai kita berprestasi. Itu bagian-bagian yang membuat saya bangga lah sebagai masyarakat Indonesia dan juga kebetulan sebagai anggota DPR. Nah, jadi itu yang harus kita maknai gitu. Oke, Om Rano sendiri mungkin terakhir ya Om, ini selain umroh ini juga mungkin akan mempromosikan buat teman-teman bahwasannya udah aman nih sekarang gitu buat teman-teman artis yang Ya, insya Allah. Ya, saya minta maaf bukan apa. Kebetulan kan setiap kita pasti punya media sosial. Hari ini saya umumkan saya akan umroh. Wah, mereka, kapan nih? Kok kita gak dikasih tahu udah buka? Padahal mereka tahu udah buka. Cuman kan memang yang kita tahu nih memang biasanya sebulan sebelum haji itu izin visa umroh nggak keluar loh, karena persiapan haji kan. Ini masih ada kesempatan itu loh, makanya kita bersyukur. Ya udah kita baru hanya bisa dapat umroh sebelum haji. Ya udahlah, yuk kita berangkat karena kalau setelah haji saya memang ada kegiatan lain. Nah jadi artinya saya mudah-mudahan ya kepada teman-teman saudara-saudara kita kalau memang punya niat haji belum kesampaian umroh dulu, dan alhamdulillah mudah-mudahan setelah haji jumlah penerbangannya banyak, artinya apa? Kursi penumpang bisa diterima banyak, ya semua bisa ibadah. Kita bersyukur pada Allah, itu aja. Dan terakhir mungkin mungkin ada yang nitip nggak ini dari kerabat apa mungkin anak sendiri nggak bisa ikut kan untuk umroh, nitip dong ini dong gitu. Kadang doa aja. Ya istilahnya kan biasa lah kalau perjalanan pasti mereka banyak nitip doa, mudah-mudahan ya diberikan kesehatan, juga dipanggil bisa umroh segala macam. Ya itu aja dan kita berdoa nih, kebetulan saya juga teman-teman artis senior banyak ada beberapa yang sakit gitu kan, ya kita berdoalah. Kita juga baru mau melakukan kegiatan donasi saya tidak ingin menyebut, tapi ada beberapa teman-teman artis yang memang sedang sakit, kita bisa bantu secara finansial. Itu kebetulan kita tergabung dengan artis-artis senior yang peduli lah kepada nasib seniman-senimannya.
Karena satu saat pun saya akan tua kan, kalau nggak mulai dari sekarang kita peduli, siapa lagi yang akan pedulikan kita nanti, itu aja. Ya mungkin ya maaf ini Om, kalau bicara yang artis senior kemarin yang sempat akhirnya jatuh sakit bertunggangan, mungkin akan doakan juga kan untuk almarhumnya kemarin udah meninggal, Ya. Tante Wijaya Ya, gitu. betul. Ya artinya pun kita pasti akan mati, pasti. Sakit itu kan proses pulang, artinya kita satu saat hanya menunggu waktu. Inilah yang menyadarkan kita, apa yang bisa kita bantu kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Walaupun mungkin nggak bisa semua, tapi insya Allah kita masih punya peduli. Apalagi kita tahu lah 2 tahun ini maaf 2 tahun ini barangkali tidak semua teman-teman artis yang bekerja. Secara finansial mereka terganggu. Nah yang paling repot itu ya maaf sekali lagi, kalau kita nggak punya asuransi repot. Minimal BPJS harus punya. Walaupun itu adalah hari yang terakhir, karena kalau asuransi yang lain kan memang biaya besar. Tapi artinya kalau kita nggak punya asuransi sangat berat di masa tua. Jadi kembali lagi saya ingatkan, segera punya asuransi. Minimal jadi anggota BPJS. Karena itu minimal meringankan. Aduh kalau udah masuk rumah sakit udah deh jangan bicara lah. Kadang-kadang secara biaya sangat besar dan itu juga harus ditunjang dengan kekuatan yang besar. Oke Om, mungkin untuk umroh terakhir ya Om, Ya. untuk umroh sendiri ini berarti sampai hari apa Om? Saya insya Allah 24, tanggal 24 insya Allah pulang. Ya. Oke. Minta izinnya mungkin doanya ke pemirsa. Oke, untuk pemirsa saya bersama Mbak Dewi mohon izin, mohon doa. Insya Allah hari ini kita akan umroh. Mudah-mudahan kita berdoa. Yang pertama kita doakan adalah bangsa kita kembali kepada kebangkitan secara ekonomi, secara kesehatan. Mudah-mudahan ya kita dijauhi dari semua ujian-ujian lagi. Itu aja. Oke. Oke? Pak pemirsa mau Yo. mau izin boleh minta foto sebentar Om? Ayo. Ntar iseng-iseng dari sono gue kirimin gambar ya. Ya, siap. Lewat situ aja. Ajat ya? Ajat aja. Oh yaudah ya. Ajat bilang, bang, tolong ini oke mas. Ntar kirimin gambar, iya gue kirimin. Aja. Ya, siap. Ya. Ambil gambarnya baru tahu jam berapa masuk. Iya, tadi pas lagi check-in Pak, iya. Kita susah check-in baru dipasnya. Wah, ada nilainya baru jam 3. Pesawat berangkat jam 3. Pesawat Iya, berangkat jadi jam 2 baru Kita take off-nya jam Tapi kita udah nyampe situ mau kemana? nggak mau terus aja. jam 10. Dadah. Dek, gimana perasaan ini bisa naik haji? Senang. Gimana nih? Seneng nggak? Senang nggak? Ayo. Malu. Ih, malu. Senang Om gitu. Senang Om. Mungkin doanya apa sih? Ya kan gini ibarat nih Doanya yang pengen apa? naik gunung malu. Malu katanya. Ayo, Nora, yuk. Oke pemirsa, ya. Ya. Ada. Bisa kita masuk dulu ya. Siap. Di sini mas, orang seperti iya parah. Naik juga rame. Kali take off. Udah.
luar sini kan mesti masukin koper kalau mau langsung ya tapi yang nggak bawa tas ya. Yang mau bolos langsung aja? Iya. Oke. Hati-hati Om.